Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, pembelajaran kedua. Apa saja yang akan kita pelajari? Ini dia. Yang pertama, mengetahui cara membaca dongeng dan unsur-unsur dongeng. Yang kedua, mengetahui pentingnya berterima kasih. Dan yang ketiga, mengetahui gerak non-lokomotor. Ayo belajar. Dongeng. Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya dibacakan secara turun-menurun. Dongeng berfungsi menyampaikan ajaran moral dan juga menghibur. Dengan membaca dongeng, kita dapat mengetahui pesan moral atau nasihat dalam sebuah cerita. Unsur-unsur dongeng ada 5. Yang pertama tokoh, yaitu para pelaku yang ada di dalam dongeng. Yang kedua latar, yaitu tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. Yang ketiga watak tokoh, yaitu sifat tokoh dalam dongeng. Dan yang keempat alur, yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng. Alur ada 2 macam, yaitu alur maju dan alur mundur. Kemudian yang kelima pesan atau amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Sebelum kita mulai membaca dongeng, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama pelafalan a, i, u, e, o harus jelas, kemudian intonasi suara, ekspresi, dan tanda baca. Oke, mari kita membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon, pengarang Aesop. 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira keduanya lalu berteduh dari terik sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon yang besar dan lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon pun menjawab, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih. Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna." Dari dongeng ini kita akan mendapatkan pesan moral atau nasihat. Apa itu? Yaitu pentingnya arti berterima kasih. Kita perlu menunjukkan perilaku berterima kasih kepada tumbuhan, binatang, dan khususnya kepada sesama manusia. Contoh cara berterima kasih kepada tumbuhan yaitu dengan merawat tanaman tersebut. Contoh berterima kasih kepada binatang yaitu dengan melindunginya atau memberinya makan dan memeliharanya. Cara berterima kasih kepada sesama manusia yaitu dengan tidak lupa selalu mengucapkan terima kasih setelah dibantu atau ditolong. Kenapa kita harus mengucapkan terima kasih? Karena mengucapkan terima kasih berarti sebagai bentuk wujud syukur kita kepada Allah atas Tuhan, atas apa yang diberikannya, dan juga sebagai bentuk menghargai apa yang telah diberikan oleh orang lain. Bersyukur kepada Tuhan merupakan salah satu pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan bintang. Gerak kombinasi memutar dan meliuk. Gerak kombinasi memutar dan meliuk termasuk gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor adalah gerak tidak berpindah tempat dan hanya beberapa bagian tubuh saja yang bergerak. Contohnya, badan berdiri tegak, kedua tangan dikepalkan dan disimpang di pinggang, badan diputar ke kanan dan ke kiri, badan kembali berdiri tegak, kedua tangan direntangkan ke depan, badan diputar ke bawah, badan diputar ke kanan bawah, badan diputar ke kiri bawah seperti gambar, meliukkan badan ke atas. Gerakan di atas dilakukan berulang-ulang. Contoh gerakannya seperti ini. Badan berdiri tegak, kepalkan kedua tangan dan diletakkan di pinggang, putarlah badan ke kanan dan ke kiri dengan hitungan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu ya. Kemudian badan kembali berdiri tegak, rentangkan kedua tangan ke depan, putarlah badan ke bawah, membungkukkan badan.
dengan hitungan yang sama, yaitu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Kemudian putarlah badan ke kanan dan ke bawah, putarlah badan ke kiri ke bawah, lipatkan badan ke atas dengan hitungan sama seperti tadi sampai 8. Oke, kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu dongeng adalah cerita khayalan atau cerita tidak benar-benar terjadi. Unsur-unsur dongeng yaitu tokoh, latar, watak, alur, dan pesan. Mengucapkan terima kasih berarti sebagai bentuk wujud syukur kepada Allah atas apa yang diberikannya dan juga sebagai bentuk menghargai apa yang telah diberikan orang lain. Bersyukur kepada Tuhan merupakan salah satu pengamalan sila pertama Pancasila. Gerak non-lokomotor adalah gerak tidak berpindah tempat dan hanya beberapa bagian tubuh saja yang bergerak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.